Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin menceritakan buku yang saya tulis, namanya Catatan Perjalanan. Dan catatan pertama kali ini saya ingin mengkisahkan tentang bagaimana cara pandang kita menghadapi sebuah kehidupan. Biasanya kehidupan itu selalu kita dikotomi dengan dua masalah, yaitu masalah bagaimana kita bahagia tentang hidupnya atau kita mengalami kesengsaraan dalam hidup. Bahagia dan sengsara atau kesusahan itu hanya bagaimana cara pandang kita untuk memahami kehidupan. Mungkin saja uang 100.000 bagi seseorang itu adalah sangat sedikit dan tidak memiliki manfaat sama sekali, karena mungkin saja seorang itu memiliki kekayaan sangat luar biasa banyaknya, sehingga uang 100.000 bagi dirinya itu tidak memiliki manfaat daripada 100 juta yang dia miliki. Tapi bagi seseorang yang lain 100.000 itu menjadi hal yang besar dan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ini hanya cara pandang saja. Ada seorang yang mengalami kesusahan hidupnya, baik sisi ekonomi, keluarga dan seterusnya, dan merasa hanya dirinya lah yang merasa diuji oleh Allah dan merasa sangat tertekan dan sangat sempit kehidupannya, sehingga mengalami depresi hingga kepada putus asa. Dia merasakan bagaimana susahnya hidup itu. Setiap hari dia rasakan adalah penderitaan, dan Allah tidak pernah memberikan kebahagiaan sedikit pun kepadanya. Padahal dalam hidupnya peristiwa kehidupan itu adalah terulang. Kita pernah merasakan kebahagiaan, dan kebahagiaan juga itu akan terulang lagi menemui kita. Kesulitan hidup juga akan terulang lagi menemui kita. Artinya bahagia dan tidak bahagia itu cara pandang kehidupan. Bukankah kita telah mengalami kesulitan hidup, tetapi kita mampu dan bertahan untuk hidup hingga sekarang? Artinya Allah tidak membiarkan seseorang itu untuk hidup menderita jika kita mampu mengatasi cara memandang sebuah kehidupan itu. Dan pandangan kehidupan itu terletak dari cara berpikir kita bagaimana memandang kehidupan. Bukan masalah kita menyelesaikannya, Allah lah yang akan menyelesaikan. Kita hanya berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan Allah sudah menetapkan dan menuntun catatan kehidupan kita untuk kepada yang lebih baik. Dalam surat Al-Insyirah ayat 5-8 ini menjadi penting untuk kita kaji. Bukankah dari setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan? Kemudian Allah ulangi lagi, dan sesungguhnya setiap kesusahan, kesulitan hidup pasti ada kemudahan. Kalau kita logikanya dibalik, setiap kebahagiaan itu pasti akan mengalami perjalanan kesusahan, dan setiap kesusahan itu juga ujungnya adalah bahagia. Bahagia ujungnya kesusahan, kesusahan juga ujungnya bahagia. Artinya bahagia dan susah itu seperti dua titik ya. Misalnya titik kebahagiaan di kanan, titik kesusahan di kiri. Dan kita cara pandang gimana untuk bisa tetap dalam kesusahan kita bersabar, dan dalam kebahagiaan tetap bersyukur. Titiknya itu. Kalaulah kita dalam kesusahan, berarti titik yang terberatnya adalah kesusahan. Kalau kita dalam kemudahan, berarti titik kemudahannya lebih berat. Makanya cara pandang kita bagaimana memahami itu semuanya. Mungkin kita sedang diuji dua hal sebenarnya. Diuji karena berkecukupan, dan juga diuji dengan
kekurangan. Kalaulah kita diuji kekurangan, maka kita harus bersabar dan bermohon kepada Allah untuk segera mungkin Allah memberikan jalan keluar atas kesusahan hidupnya. Dan juga kalau dalam kelebihan, segeralah mungkin bersyukur, karena di ujung sana juga akan kita temui kesusahan. Menabunglah ketika kita dalam kondisi keberadaan itu, karena tidak selamanya kita pada posisi tetap berada. Kalaulah kita mampu bersyukur terhadap keberadaan kita, kejayaan kita, kemakmuran kita, dengan cara apa? Dengan cara kita membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Kalaulah ketika kita mengalami kebahagiaan, kecukupan, kekayaan hidup dan seterusnya, kita tidak mampu bersyukur dan membagi apa yang kita rasakan kepada orang lain, maka suatu saat kita akan mengalami kesusahan, dan kita juga butuh bantuan, kebahagiaan, kecukupan dari orang lain. Maka sungguh luar biasa bagi orang mukmin jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, dan ketika dalam kemudahan, kemakmuran, kesejahteraan, dia tetap bersyukur. Artinya susah dan hidup itu hal yang biasa. Bagaimana cara pandang kita untuk memahami dua masalah ini? Tidak ada kesusahan yang abadi. Kalau kita mampu bersabar terhadap kesusahan itu, tidak ada juga kebahagiaan abadi kalau kita tidak mampu membagi kebahagiaan itu kepada yang lain. Demikian catatan pertama dari buku Perjalanan Hidup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.